Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziputri Adelia Irham. Saya dari kelompok 3. Saya di sini untuk menjelaskan tentang materi UM kami dengan materi kedua, yaitu mengenal ekonomi industri dan produk kreatif. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga aktivitas hidup kita jalani ini selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat kelak, sehingga semua serta harapan yang kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan kepada dosen dan serta teman-teman sekalian yang membantu dalam membuat dan mencari tentang makalah yang saya akan jelaskan pada hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gambaran gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada awal abad ke-21. Saat ini, ekonomi kreatif sangat ramai, terutama setelah mengetahui bagaimana industri kreatif seperti industri musik, fashion, dan penyiaran berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Karakter kehadiran nasional Indonesia dan sifat simbolis kehadiran internasionalnya dalam hubungan internasional antar bangsa secara internasional merupakan alam kreatif. Namun berkembangnya selanjutnya di mana kehidupan ekonomi peradaban manusia telah berlangsung dan menjadikan peradaban manusia sebagai bidang hubungan sosial baru dengan banyak hasil baru dalam bidang teknologi, komunikasi, dan konteks serta proses globalisasi. Ini belum pernah dipertimbangkan sebelumnya dan belum diteliti secara mendalam oleh Toffler dan rekan-rekan. Selanjutnya, pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadukan antara informasi dan kreativitas serta bertumpuan pada pemikiran, ide, dan pengetahuan yang bersumber dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Ada pula pengertian-pengertian ekonomi kreatif menurut definisi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2009. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai perwujudan dan upaya mengupayakan pembangunan berkelanjutan melalui lingkungan yang berdaya saing dan memiliki cadangan ekonomi sumber daya terbarukan. Sedangkan ekonomi industri kreatif berdasarkan UKDCMC Working Group pada tahun 1988, industri kreatif adalah industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat pribadi yang berpotensi menciptakan kekayaan dan kesempatan kerja dengan mengembangkan dan menghasilkan hak kekayaan intelektual dan pribadi serta kreativitas. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2007 mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang bersumber dari pemanfaatan kreatif dan bakat pribadi untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja kreativitas. Sementara itu, menurut Simatupang pada tahun 2007, ekonomi kreatif adalah industri kreatif yang bertumpuan pada bakat setiap orang. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan bakat yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan kreasi intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi kreatif. Istilah ekonomi kreatif pertama kali dikemukakan oleh Johann Hawkins pada tahun 2001, mulai tahun 1997. Hawkins menyadari bahwa sebuah revolusi yang didasarkan pada kreativitas manusia telah terjadi di industri ekonomi. Ekonomi kreatif adalah konsep baru dari sistem ekonomi dengan informasi dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi yang paling penting. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia didukung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kebijakan
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas melalui pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi inovatif. Lingkup industri kreatif meliputi 6 subsektor atau industri, salah satunya adalah memasak. Memasak adalah bagian integral dari identitas suatu daerah. Selanjutnya, manfaat pengembangan ekonomi kreatif. Ada 6 manfaat pengembangan ekonomi kreatif, yaitu inovasi dan perkembangan pesat. Munculnya kreativitas di bidang ilmu ekonomi tidak membatasi kemampuan seseorang dalam menjalankan dunia usaha. Banyak ide-ide baru yang terus bermunculan pada saat ini yang tentunya mudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, membuka lapangan kerja. Jika inovasi baru bermunculan di dunia bisnis, maka secara langsung akan menciptakan produk baru yang akan dijual. Produksi memerlukan ahli untuk memproduksi dan memasarkannya. Tidak masalah jika suatu usaha hanya memerlukan beberapa karyawan saja, karena di tempat lain juga tumbuh usaha baru. Hal ini dapat menumbuhkan lapangan kerja baru dan secara otomatis mengurangi angka pengangguran. Ketiga, manusia semakin kreatif. Perkembangan ekonomi menuntut manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kreatif, manusia akan terus berusaha lebih keras untuk menemukan ide baru dan lebih unik yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga mereka dapat bersaing di dunia bisnis dengan produk mereka yang miliki. Keempat, persaingan yang kompetitif. Semakin berkembangnya perekonomian, maka semakin pengusaha baru yang masuk ke dunia ekonomi, mereka akan berlomba-lomba menciptakan bisnis sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Dengan lahirnya pebisnis ini, akan semakin banyak pesaing yang kompetitor, membuat pesaing bisnis secara alami menjadi kompetitif. Kelima, kualitas produk semakin baik. Manfaat pengembangan ekonomi kreatif dalam perubahan produk, karena persaingan untuk produk yang sama di pasar produk yang telah ada sejak lama sekarang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Keenam, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis berbagai departemen selalu mempengaruhi pertumbuhan sistem ekonomi. Ekonomi kreatif melahirkan banyak bisnis baru. Pertumbuhan ekonomi dapat juga terwujud, yang hasilnya kesejahteraan masyarakat juga sangat meningkat. Selanjutnya, jenis ekonomi kreatif. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009, industri kreatif dikelompokkan menjadi 14 sektor, yaitu periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan kria, desain produk, fashion, film, video dan fotografi, permainan, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, radio, televisi, riset dan pengembangan. Selanjutnya, alasan Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif. Pada umumnya, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi di mana di dalam memanfaatkan kreativitas, pemikiran, bakat, serta inovasi yang dilakukan oleh individu guna untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Ekonomi kreatif ini juga berguna untuk menjadi alternatif di saat ekonomi suatu negara sedang menurun, di mana ini akan mengendalikan kondisi ekonomi tersebut. Ada pula beberapa alasan mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, yaitu pertama, menghadirkan banyak tenaga kerja, kedua, mempromosikan identitas bangsa, ketiga, meningkatkan industri kreativitas, keempat, persaingan positif, kelima, sumber daya kreatif dapat diperbaharui dan berkembang. Sekian dari pemaparan yang saya bawakan. Jika ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.